Arrest me. Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Red Notice tahun 2021, disutradarai oleh Rawson Marshall Tarver dan dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, dan si teteh cantik Gal Gadot sebagai Sarah Black atau The Bishop. Menceritakan seorang buronan bernama Nolan Booth yang berencana mencuri telur Cleopatra yang tak ternilai harganya. Aksi pencurian Nolan berhasil, namun alih-alih lolos, dia justru tertangkap tepat di kediamannya yang berada di Bali. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, maka langsung saja sikat Mang Bet. Though many know the tragic love story of Antony and Cleopatra, both of them taking their lives. Film diawali dengan diceritakan tentang Ratu Cleopatra yang menceritakan bahwa ketika dulu Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur cangkurileng berlapis emas dihiasi dengan berlian, yang setiap telur memiliki simbol hewan sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri, dan telur tersebut tetap menjadi misteri selama berabad-abad. Masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya di tahun 1907, petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang ke bandar beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui. Dan film pun sampai dimulai. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian scene berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma. Terlihat seorang agen FBI yang baru aja datang bernama John Hartley. Ia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das. Listen to her. Seal all ingress and egress points immediately. You don't look like a profiler. Mereka mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa Nolan Booth, seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang antik langka bernilai tinggi paling dicari di dunia, akan melakukan aksinya. Kemudian John dan Das menemukan direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun sang direktur keberatan karena dia yakin telur dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari John. John lalu meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur bobodoan, karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Untuk membuktikannya, John lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda dan hasilnya seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Seal the room, now! Das segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara John dan Nolan, hingga akhirnya dia pun terpojok.
force. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengecoh John. Tapi lagi-lagi Nolan berhasil kabur. Yeah, I'm just gonna give it to you because it feels good. Don't move! Come on, let's go! Sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, tapi John pun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia tentunya. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata John juga sudah berada di sana. Nolan pun tak dapat berkutik ketika melihat sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Lalu di sana John mengatakan beberapa informasi yang telah diperoleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri karena dia tak suka bekerja dengan sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan dan selalu menarget pencurian beresiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah orang yang terbaik. Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil Hartley, si John, ternyata di bawahnya ada The Bishop yang sedang menyamar. Ia pun mengganti telur itu dan mencurinya. Sempat curiga karena pintu belakang masih terbuka, namun John mengabaikannya karena telur masih berada di sana dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. We're good. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi John dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi ditemukan transferan 8 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hartley. John kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata John malah menjadi teman sekamarnya Nolan. Disinilah Nolan mulai mendoktrin Hartley bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop, di mana Bishop sengaja memperoleh John untuk menangkap Nolan, kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Abdul. Pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa John adalah seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri John dan kemudian mengajarnya. Don't do that. Don't do that. Niet! Polizia! This man is not! Thank you, guys! Drago Grande heard. Here he comes. Okay, be cool. Don't embarrass me. Hello, sir. Okay, he knows. Polizia, He knows you're a cop. you die. Okay. Got this. I'm in your corner. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali. Dan dia juga adalah orang yang telah menjebak Hartley. Maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Alih-alih bekerja sama dengan Bishop, John mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencari telur kedua dari Abdul dan menangkap Bishop. Dengan begitu John akan kembali dapat memulihkan nama baiknya, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana Nolan sedikit mengatakan dirinya dan sang ayah. Ketika kecil Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Pada saat itu Nolan sama sekali tak pernah melakukannya. Sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi.
Hingga pada suatu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Dan dari sanalah Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nolan dan John ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelinap ke sebuah batu di bagian bawah. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga. All right, I'll bite. What's the first step? Nitroglycerin. Get nitroglycerin. Mereka menggunakan kartu salah seorang penjaga dan berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu baju yang sempat dia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Sementara John berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Nolan berlari menuju helikopter. John berhasil menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun sipir penjaga mengambil sebuah lodong dan menembakkannya pada John. Oh, that's it. Russian. Tapi beruntung dia masih selamat dan John berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah lodong kembali ditembakkan. Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain terlihat Bishop menyakap seorang intel analis, lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Das. Dia menginformasikan pada Das bahwa John dan Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Abdul. Kembali pada John dan Nolan, mereka dibantu oleh seorang teman lama menggunakan jet pribadi. Mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Abdul akan beroperasi setiap 45 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi deep track yang dapat meniru suara dan wajah seseorang, karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan, sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor rarai dan suara si Abdul. Dan John ditugaskan untuk mencari handphone milik Abdul karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Abdul yang sedang mengadakan pesta tahunan. John menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. John yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan nama John dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tak memungkinkan, John kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tak melarikan diri. Di sana Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. John mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Abdul kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. John yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Abdul dan mencuri telepon genggamnya. Ternyata di sana juga telah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Abdul sedang memberi sambutan, John dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera mencabut hasil kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para pengawal sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan bocoran sandi yang telah mereka dapat dari handphone milik Abdul. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Sementara itu John dan Nolan yang telah sampai di ruangan dicegah oleh Das yang tak mempercayai John dan dia ingin segera menangkap mereka. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, ternyata Bishop juga udah ada di sana. Dia masuk melalui pintu lainnya yang lebih mudah. Terjadilah perkelahian antara mereka, sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. This is easy.
Tiba-tiba Abdul datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Abdul dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan John akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah lapangan banteng. Bishop dan Abdul memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak, maka telur John yang akan jadi taruhannya. Akhirnya, Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Abdul bersulang. Tanpa diduga ternyata Bishop telah meracuni minumannya. Kok aing bingung sama si Bishop, Sehingga Abdul pun pingsan dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian Abdul pun terbangun dari pingsannya. Ia mengambil senjata dan berusaha menembak John dan Nolan, tapi beruntung John berhasil melepas borgol dan seketika menghajarnya. Awalnya John berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberitahukan informasi palsu keberadaan telur ketiga pada Bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar ternyata itu adalah sebuah lapangan matador. Mereka sempat ingin kembali masuk, tapi Abdul yang sedang mengejar menembakinya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. You run, you die. Don't move. You're thinking of Jurassic Park. No! Run, or you will die! Thank you! Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, Nolan dan John bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu John menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya. Sementara John membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pencinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton dan selama 70 tahun para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihan dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan membanting jam itu, yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan John tiba di Argentina. Di sebuah leuweung terpencil tempat di mana telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, John marah rakruk karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas kemudian membantingnya. Tanpa sengaja, mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata benar itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang pernah diperbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Ternyata dia tak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan John lolos dari kejaran Abdul untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. Nolan dan John dan Bishop menggunakan mobil antik mencoba melarikan diri. Sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. You saved me. You left me.
Tapi karena khawatir dengan keadaan John, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba John muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari John. Tak lama kemudian, Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Suatu momen yang sangat dinanti-nantikan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki satu telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya John yang akan segera menangkap Bishop. Dan ketika John akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ngerujak ciduh. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata John selama ini telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan dari awal oleh The Bishop yang beranggotakan John dan kekasihnya, yaitu si Sarah. Tepuk tangan Brad untuk dua orang ini. Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop. Anyhow, the egg. No way. I'm not a Navy SEAL. Third egg. Dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder. The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri miliarder ternyata malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya. Iya, itu adalah Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebegan setelah Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Dan sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. John dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah dan surprise-nya Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das, namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening John pun telah dibekukan dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolaknya, maka Inspektur Das akan menangkapnya karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das. Film pun diakhiri dengan Das yang hanya mendapati sebuah kapal pesiar kosong. Kemudian dia memberikan segel Red Notice pada ketiganya sebagai orang paling dicari di dunia. Dan film pun selesai. Oke brother, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan karena sekarang udah peting waktunya Mang Robert tidur. Sampai ketemu di video selanjutnya.